Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah online gereja kita GBI Rayon 13, Saudara, dengan situasi COVID-19 kenormalan yang baru. Saudara, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk saat ini dalam tatanan kenormalan yang baru yang disebut new normal. New normal berbeda banget dengan old normal. Perbedaannya adalah kalau dulu disebut normal, sekarang nggak normal. Atau sebaliknya, dulu disebut nggak normal, sekarang justru normal. Contoh paling gampang adalah, kalau dulu yang normal ketemu dengan seseorang atau teman kita berjabat tangan. Tapi dalam era new normal saat ini, saudara, kalau ketemu dengan orang, kita yang berjabat tangan itu sudah tidak normal lagi. Justru yang normal adalah kita nggak perlu jabat tangan. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang dulu, kalau normal itu kita nggak pakai masker. Kalau pakai masker dianggap nggak sopan atau orang sedang penyakitan. Tapi kalau yang sekarang ini, saudara, sebagai normal atau new normal, itu orang yang pakai masker, justru itu yang normal, saudara. Nah, berbicara tentang new normal atau kenormalan yang baru, minggu yang lalu saya mengikuti ibadah-ibadah yang ada, saudara. Dan saya bersyukur dengan situasi seperti ini. Dulu saya biasanya hanya ibadah di dalam gereja kita saja, tapi dengan situasi sekarang ini saya bisa beribadah lompat-lompat, saudara. Dalam satu hari bisa jadi minimal saya bisa beribadah 2 tempat ibadah. Nah, saya berkunjung pada ibadah di gereja Ketua Sinode GBI, Ketua Sinode kita Bapak Rudi Abraham, saudara. Di situ beliau menyampaikan tentang esensi ibadah di dalam era new normal atau kenormalan yang baru. Dia sampaikan begini, esensi ibadah di sini ada pergeseran antara dari ritual menjadi relationship, antara ritual menjadi relationship. Antara bukan komunal lagi, tapi menjadi personal. Bukan bersama-sama lagi, tapi lebih ke personal. Artinya apa, saudara? Kalau dulu kita beribadah itu, kita bersama-sama dalam gedung gereja. Apakah itu ada yang sungguh-sungguh atau nggak sungguh-sungguh, yang penting hari Minggu itu adalah ibadah, ya ibadah. Tapi kalau dalam kenormalan yang baru, ini adalah mereka ketika mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka ini tetap menyembah Tuhan, bahkan bersyukur mereka mendapatkan sesuatu bahwa suatu kehormatan rumah mereka dipakai menjadi gedung gereja. Kalau dulu adalah gereja adalah ya gedung gereja, mereka keluar dari rumah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saat ini mereka ada di dalam rumah mereka dan rumah mereka dijadikan gedung gereja. Di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat Tuhan yang diterima oleh keluarga tersebut. Saudara, itu artinya relationship dengan Tuhan. Tapi juga ada relationship yang negatif, saudara. Yaitu adalah apa? Dulu ketika mereka menjalankan ritual setiap minggu beribadah, mungkin mereka nggak sungguh-sungguh, tapi dengan keadaan new normal, sudah kenormalan yang baru, hubungan mereka semakin kelihatan. Yaitu adalah apa? Nggak ada yang ngajak ke gereja, nggak ada yang nyuruh-nyuruh ke gereja. Bisa jadi mereka nonton TV saja, atau mereka nggak nyari-nyari Tuhan. Makanya di situ Bapak Rubin Adi menyampaikan bahwa ini adalah era tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Ini adalah era semua terbuka di hadapan Tuhan. Ini adalah era keterbukaan di hadapan Tuhan. Ini adalah era tidak ada kepalsuan lagi di hadapan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar dicari di mana? Ketika mereka sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada satu orang pun mereka yang sendirian dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan cari, dan ini dapat ditemui di dalam kenormalan yang baru. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang sarana ibadah. Dulu untuk menjangkau jiwa-jiwa kita mesti ada sarana ibadah yang namanya gedung gereja, dipersiapkan sedemikian rupa. Ini yang mengalami pergeseran juga, yaitu adalah apa? Sarana ibadah ini pun juga terbatas kalau zaman dulu, saudara. Orang-orang sekitar saja. Tapi untuk saat ini justru sarana ibadah lebih luas lagi. Sarana ibadah bukan mimbar seperti ini, tapi sarana ibadah adalah
handphone, saudara. Handphone menjadi mimbar untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ini pesan yang baik, ini adalah keadaan yang baik buat saudara-saudara yang di cabang-cabang atau di kota Bengkulu sendiri pun. Ini kesempatan kita untuk melakukan amanat agung, sampai melakukan penginjilan sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke ujung bumi, bisa dilakukan pada saat new normal. Nah, saudara, pada hari yang sama, cuma jamnya yang berbeda juga. Jam 9 pagi saya mengikuti ibadah gereja kita, saudara, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Niko, menyampaikan sesuatu dan saya kutip di sini, yaitu bunyinya begini: perubahan paradigma pelayanan. Yang tadinya beribadah di gedung gereja, yang berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan untuk menyatakan kasih kita melalui penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Kemudian Pak Niko ngomong lagi, kita tidak tahu pasti bentuk ibadah kita selanjutnya, tetapi yang Tuhan mau, perhatikan baik-baik, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita hari-hari ini. Saudara, kalau saudara mau lebih lengkap lagi, saudara bisa mendengar putar ulang lagi tentang khotbah Pak Niko minggu lalu. Nah, saudara, artinya dari kedua pemimpin ini memberikan pesan yang kuat, kita harus tenang dan beradaptasi dengan kenormalan yang baru ini. Maka kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Saya ulangi sekali lagi, ada pesan yang kuat dari bapak-bapak kita ini, saudara. Kita harus tenang, nggak panik dengan situasi saat ini, kenormalan yang baru, semua seperti dibatasi. Sebenarnya tidak dibatasi, justru ini lompatan kita untuk lebih maksimal lagi. Yaitu adalah kita harus tenang dan beradaptasi dengan kenormalan yang baru, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Jadi saudara, saat ini saya berdoa setiap saudara semuanya kita siap beradaptasi dengan kenormalan yang baru. Jadi yang dulunya merasa nggak nyaman gereja di rumah, justru saudara saat ini mengucap syukur. Sebuah kehormatan saat ini rumah kita sendiri, saudara, dipakai untuk gereja. Di situ ada penyembahan, di situ ada firman Tuhan disampaikan, di situ ada berkat Tuhan dicurahkan atas rumah kita. Kalau dulu rumah kita hanya dipakai untuk tidur, dipakai untuk nonton TV, tapi sekarang ini sebuah kehormatan kalau rumah kita dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan seluruh anggota keluarga kita bersama-sama sujud menyembah Tuhan. Ini dahsyat dan luar biasa. Ini adalah kenormalan yang baru yang Tuhan mau, memang Tuhan mau supaya kita memasukinya, saudara. Nah, peristiwa kenormalan yang baru pernah dialami oleh bangsa Israel dan ditulis di dalam Alkitab. Dan kita akan mendapat tuntunan dari firman Tuhan ini, saudara, bagaimana dapat beradaptasi dengan kenormalan yang baru melalui peristiwa bangsa Israel. Nah, saudara, kenormalan yang baru maksudnya apa itu yang di dalam Alkitab? Jadi kita bersyukur bahwa kita anak-anak Tuhan mempunyai pegangan, yaitu adalah firman Tuhan. Firman ini adalah tuntunan hidup kita, saudara. Firman adalah pelita bagi kaki kita supaya kaki kita ini tidak gelap, saudara. Sehingga yang gelap itu menjadi terang, benderang di depan kita. Saudara. Nah, kenormalan yang baru yang dialami oleh bangsa Israel itu di mana? Saudara, kenormalan yang baru dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel di dalam masa penjajahan Mesir. Saat itu bangsa Israel hidup di dalam sekian tahun, saudara, bangsa Israel hidup dalam tatanan perbudakan. Mereka untuk mendapatkan sesuatu harus dengan bekerja keras. Mereka untuk mendapatkan sesuatu pun mereka juga harus kadang-kadang disiksa dan disesat. Dan juga mereka nggak bisa bebas, mereka terbatas. Bahkan saudara, mereka ditindas, nggak bisa beribadah dengan leluasa. Sehingga mereka berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama yang kita sembah, saudara, mendengar. Dan dia ngomong bahwa apa? Bangsa Israel, ya aku akan tolong, aku akan bawa kamu kepada tanah perjanjian.
Nah, saudara, untuk masuk ke tanah perjanjian itu harus melalui yang namanya proses kenormalan baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kenormalan yang baru itu apa? Nah, saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk kepada padang gurun. Di padang gurun total berbeda. Kehidupan bangsa Israel jelas berbeda. Dulu bertahun-tahun mereka disesah, mereka serba terbatas, mereka untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja keras. Tapi di dalam padang gurun, bangsa Israel total berbeda. Bangsa Israel yang pertama, saudara, bangsa Israel bertemu dengan Tuhan langsung. Dia melihat sosok Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api. Saudara bisa membayangkan hadirat Tuhan itu luar biasa, saudara. Ini dahsyat banget, saudara. Dengan pimpinan Musa, saudara, bangsa Israel terus bergerak, melangkah. Dan di situ disertai dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ingat, saudara, dari sini kita ngambil poin. Dalam kenormalan yang baru, bangsa Israel tidak sendirian. Bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Sama juga dengan kita. Di dalam kenormalan yang baru, kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan, saudara. Nah, saudara, di dalam kenormalan baru di padang gurun, saudara, bangsa Israel harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Bangsa Israel dulu bekerja, tapi di padang gurun, bangsa Israel menyembah Tuhan. Bangsa Israel tidak bekerja, tapi bangsa Israel dapat makan. Bangsa Israel tidak perlu disesah, tidak perlu disiksa, tapi bangsa Israel harus mulai peduli, saudara. Nah, di situ adalah kenormalan yang baru. Tapi sayangnya, saudara, dari sekian bangsa Israel yang ada, mereka ada yang gak bisa beradaptasi. Akibatnya mereka habis di tengah jalan. Mereka kena hukum karena apa? Bersungut-sungut. Masih pengen hidup masa lalu. Masih pengen kenormalan yang lama. Kenormalan yang lama. Enak hidup di Mesir. Enak hidup di Mesir. Selalu dibanding-bandingkan. Tapi kalau mereka melihat, saudara, bahwa penyertaan Tuhan dalam kenormalan yang baru saat itu dahsyat banget. Mereka sudah gak dihukum lagi. Mereka gak disesah lagi. Mereka justru dikasihi lagi. Tapi karena itu tadi, mereka gak siap. Mereka gak bisa beradaptasi. Tapi hanya orang yang beradaptasi lah yang bisa beradaptasi, yang terus berjalan. Nah, saudara, kemudian setelah proses padang gurun, Tuhan juga membawa bangsa Israel kepada tatanan yang baru, yaitu adalah tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian, bangsa Israel nggak bekerja lagi. Bangsa Israel harus bekerja. Bangsa Israel harus berperang untuk mendapatkan tanah perjanjian di situ. Harus dikelola. Jadi ini tatanan yang baru. Artinya apa? Bangsa Israel dilatih lagi supaya apa? Tidak manja. Bangsa Israel harus bergerak lagi, bergerak aktif, saudara. Kalau dulu mereka berpikir yang lolos, saudara, ya, dari kehidupan perbudakan, kemudian bisa beradaptasi. Oh, enak zaman sekarang dong, enak padang gurun dong, kita tidak bekerja, Tuhan berikan mana pagi hari, kemudian Tuhan berikan daging tanpa kita harus mencari. Saudara, mereka tinggal ngambil, mudah buat mereka. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan latih mereka supaya apa? Mereka masuk tanah perjanjian. Mereka gak seperti itu lagi. Mereka harus yang namanya berperang. Mereka harus yang namanya bekerja. Tatanan baru lagi. Bangsa Israel harus berubah, saudara. Dan di situ, saudara, ketika masuk dalam tanah perjanjian, bangsa Israel harus berperang. Bangsa Israel harus bekerja. Bangsa Israel harus apa? Menabur. Yang dulu pada waktu padang gurun mereka gak pernah menabur. Tapi di dalam tanah perjanjian, goal terakhir Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu bangsa Israel harus menabur. Nah, sama dengan kehidupan kita sekarang ini sebagai Israel rohani. Mari saya berdoa bersama-sama kita bisa masuk di dalam kenormalan yang baru ini dengan leluasa, dengan baik sesuai dengan kemauannya Tuhan, saudara. Nah, saudara, kenormalan yang baru adalah cara Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju rencana Tuhan yang besar, yaitu tanah perjanjian. Dan dalam setiap kenormalan yang baru yang dialami bangsa Israel, Tuhan punya skenario. Jadi, saudara, goalnya adalah tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel harus melewati beberapa kenormalan yang baru.
Bangsa Israel harus mampu beradaptasi dengan situasi kehidupan yang baru. Nah, saudara, jika bangsa Israel tidak bisa beradaptasi dengan kenormalan yang baru, maka bangsa Israel akan habis di tengah jalan. Yang sudah saya sampaikan tadi, saudara, beradaptasi adalah salah satu cara Tuhan supaya bangsa Israel selamat. Salah satunya adalah bangsa Israel tidak menoleh ke belakang. Bangsa Israel tidak menoleh ke Mesir lagi, tapi bangsa Israel selalu melihat tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan bersama dengan Musa memimpin mereka masuk pada tanah perjanjian. Di sini kita diajak oleh Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Di depan ada jauh lebih luar biasa. Pentakosta ketiga sudah di depan mata. Bahkan sudah kita alami penuaian besar-besaran. Jangan ciut hati, saudara. Mungkin ini di luar nalar kita. Keadaan ini begitu mencekam dengan keadaan COVID-19 ini. Tapi saya percaya, saudara, ini tidak mencekam. Tuhan bersama dengan kita. Sama juga dengan bangsa Israel ketika mereka masuk dalam tatanan baru. Ada gangguan-gangguan, mereka mungkin ketakutan. Tapi saudara, kita percaya di situ bangsa Israel ada tiang awan dan tiang api yang menjaga. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, salah satu beradaptasi yaitu kita tidak menoleh ke belakang. Bangsa Israel tidak menoleh ke belakang. Justru saudara, kalau kita menoleh ke belakang, itu sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Ingat ceritanya istri Lot, dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menulis, aku melupakan apa yang ada di belakangku, apa yang aku pernah kerjakan, keberhasilan, kelemahan, apapun kondisi kita, semua ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus melihat ada satu panggilan yang luar biasa, yaitu tujuan hidup kita adalah Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar tentang sesuatu bahwa kita mesti masuk dalam kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru Tuhan izinkan terjadi. Karena apa, saudara? Kita mesti percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Semuanya Tuhan sudah punya skenario. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, saudara. Jadi yang saat ini saudara di rumah atau saudara yang mungkin keadaan saudara tidak baik, saudara mungkin juga sedang sakit, percayalah, jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Roh Kudus dicurahkan untuk kita untuk memberikan kekuatan dan kelimpahan. Nah, saudara, dari ini semuanya firman Tuhan hari ini saya berikan judul adalah beradaptasi dalam dimensi yang baru. Beradaptasi dalam tatanan yang baru atau beradaptasi dalam kenormalan yang baru. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar dari bangsa Israel tadi. Dari sekian banyak orang bangsa Israel, banyak orang-orang yang tertinggal dan banyak orang yang berhasil juga masuk tanah perjanjian. Salah satunya adalah Yosua dan Kaleb, saudara. Kita belajar dari kehidupan itu, saudara. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15 bunyinya begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di situ Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari kehidupan yang lama yang namanya Mesir, masuk kepada kenormalan yang baru di dalam padang gurun. Musa berkata kepada Tuhan, engkau sendiri yang membimbing kami. Kalau engkau gak nyuruh saya melangkah, kami pun gak mau melangkah. Kalau engkau gak berjalan, maka jangan suruh kami berjalan, Tuhan. Dan kita pernah mendengar dan kita sering memujikan itu, saudara, ada pujiannya. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Saudara, untuk dapat kita beradaptasi dalam kenormalan yang baru, yang pertama caranya adalah mengasihi Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, di situ ada kita bergantung penuh pada Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, di situ kita menghormati Tuhan. Di dalam mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan.
Saudara, untuk dapat masuk dalam dimensi yang baru, kenormalan yang baru sekarang ini, mungkin buat kita gak nyaman lagi, gak sebebas dulu. Iya memang, tapi roh kita jauh lebih bebas. Mungkin daging kita, jasmani kita gak bisa bebas. Tapi bukankah sekarang ini roh kita jauh lebih bebas? Karena waktu kita banyak dipakai untuk menyembah Tuhan. Justru daging kita gak bisa bebas lagi. Kalau kita hidup dengan masa yang lama, saudara, daging ini jauh lebih bebas. Kita jalan-jalan ke mall, melakukan dosa ini dan itu. Banyak alasan yang dipakai untuk kita berurusan dengan Tuhan. Tapi hari ini justru roh kita bebas menyembah Tuhan. Di dalam rumah kita memuji Tuhan. Daging kita dimatikan. Bersyukur saudara. Dengan pengertian ini kita bersyukur. Makanya saudara, untuk kita dapat beradaptasi, kasihi Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, kemudian supaya kita bisa beradaptasi dalam kenormalan yang baru. Yang kedua adalah berbagi. Mari sama-sama kita katakan berbagi, saudara. Justru saat saudara dalam kenormalan yang baru, bangsa Israel supaya yang dapat bertahan, mereka adalah orang yang dapat berbagi. Mereka yang gak bisa berbagi, mereka habis di tengah jalan, saudara. Peristiwa di situ di mana Tuhan mengajarkan bangsa Israel peristiwa yang namanya mana, saudara. Mana di situ diajarkan Tuhan untuk bangsa Israel berbagi. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang keempat, bunyinya begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Kemudian supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, saudara. Di situ Tuhan memberikan hujan roti, saudara. Mana ada zaman sekarang hujan roti, saudara. Tapi di situ hujan roti diberikan Tuhan untuk bangsa Israel, saudara. Dan di situ Tuhan sedang melihat apakah bangsa Israel tamak atau tidak, saudara. Bisa jadi bangsa Israel tamak karena apa? Dia terbiasa ditekan dulu pada waktu zaman dulu. Sehingga apa? Membuat dirinya, saudara, banyak orang kikir, orang pelit itu karena keadaan atau karena sifatnya juga. Kalau sifat ya sudah harus berubah. Kalau keadaan bisa jadi karena mungkin mereka ini karena terbiasa kesulitan sehingga untuk berbagi kayak sulit. Untuk saya aja susah, bagaimana untuk orang lain? Padahal firman Tuhan selalu mengajarkan saudara harus melihat itu adalah roti ataukah benih, sudah. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan seperti janda Sarfat, dia keadaannya sangat minim, tapi ketika mengutamakan Tuhan, sudah, maka dia berkelimpahan. Ini artinya apa, sudah? Mulai bangsa Israel diajar Tuhan dengan yang namanya berbagi, saudara. Di situ dikatakan bahwa apa? Mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau yang tadi adalah Tuhan mengajarkan supaya bangsa Israel tidak tamak. Yang kedua adalah bangsa Israel untuk dapat berbagi. Di situ dikatakan bahwa cukupkan keadaan mereka. Kalau keluarga ada 5, ya ambillah 5. Kalau keluarganya ada 2, ambillah 2. Jangan lebih. Supaya apa? Semuanya mendapatkan bagian. Kalau zaman sekarang enggak begitu. Satu keluarga, 2 orang mobilnya 7, saudara. Satu keluarga isinya 3, mobilnya ada 5, saudara. Yang lainnya enggak dapat, saudara. Bukan berarti yang punya banyak mobil itu salah, saudara. Tapi saudara, dari ini semuanya kita menangkap satu hal bahwa kita mesti berbagi. Kemudian dari peristiwa itu, bangsa Israel juga diajar, taat enggak sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Berbagi enggak? Nah, hari-hari ini saudara, dengan peristiwa COVID-19 ini, gereja mengajak kita untuk kita jemaat sebenarnya untuk diajak dewasa. Gereja bukan butuh saudara, uang saudara untuk diberikan, enggak begitu. Gereja adalah milik Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Tapi sebenarnya gereja sedang mengajar saudara untuk berbagi. Karena apa, saudara? Ketika kita berbagi, sebenarnya saudara, itu justru untuk kekuatan kita sendiri. Karena apa? Ketika saudara memberi, maka saudara pun juga akan diberi sebuah takaran yang dipadatkan, digoncang kuat, saudara. Nah, saudara,
dan itu dicurahkan di dalam hidup kita. Dari sini kita belajar tentang satu hal, untuk dapat eksis di dalam kenormalan yang baru, saudara mesti memberi. Dan saat ini gereja juga mengajak saudara semuanya untuk menabur orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini ada suku anak dalam, Bapak Ibu Saudara. Dengan kondisi saat ini mereka sangat memperhatikan, memprihatinkan, mereka membutuhkan uluran tangan. Mereka nggak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu mereka butuh uluran tangan kita. Kalau saudara saat ini masih sehat, saudara saat ini masih bisa berkecukupan, mungkin tidak berkelimpahan, tapi saudara bisa cukup, itu puji Tuhan. Artinya ini kesempatan kita untuk menabur buat suku anak dalam. Yang berikutnya, untuk dapat beradaptasi dalam dimensi yang baru atau tatanan yang baru atau new normal, saudara mesti beriman kepada Tuhan. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saat itu peristiwanya apa? Saudara, bangsa Israel di depannya ada laut, di belakangnya ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Dan mereka mulai protes sama Musa. Ketakutan membuat mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan ada. Tiang awan, tiang api dianggap gak ada. Sehingga apa, mereka memaki-maki Musa. Dan Musa pun bisa jadi Musa juga takut. Bisa jadi Musa pun juga gak ngerti habis ini gimana. Tapi dia cuma percaya kepada Tuhan saja. Dan Musa cuma ngomong bahwa apa? Bisa jadi Musa cuma ngomong sabar, tunggu saja. Tuhan pasti tolong. Kenapa ngomong begitu? Karena Musa tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan Musa juga mengasihi Tuhan. Makanya Musa berkata di dalam ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan akhirnya Tuhan memang berfirman. Musa suruh ngangkat tongkat dan laut itu terbuka, saudara. Bisa jadi Musa tidak ngerti pertolongan di depan ada apa. Bisa jadi saudara, Musa tidak ngerti harus berbuat apa. Tapi yang dia tahu, Tuhan baik pada dia. Tuhan baik pada Israel. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan yang memulai. Tuhan juga akan yang menyelesaikannya, saudara. Kemudian juga akan bertanya, Pak, bagaimana kalau saya nggak punya iman seperti Musa? Itu kan Musa, Pak. Kalau saya bagaimana? Saya orang biasa. Saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 bunyinya begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara tidak punya iman. Firman Tuhan berkata, ini ayat buat saudara. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Saudara yang merasa nggak punya iman, saudara harus banyak membaca Alkitab. Saudara harus banyak mendengar firman Tuhan. Firman itu ngomong, firman itu berbicara kepadamu. Maka dari hidupmu, dari hati muncullah iman. Makanya saat ini saudara mulai saring. Apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar. Saudara jangan baca media sosial terus. Saudara jangan terus mendengar kabar-kabar yang negatif terus, saudara. Mulai saat ini, saudara, dengarlah Tuhan ngomong. Bacalah firman Tuhan, maka engkau akan mempunyai iman. Engkau akan mendengar Tuhan sedang berkata, ini aku nak. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita dapat beradaptasi di dalam kenormalan yang baru. Yang terakhir adalah taat dan melangkah, saudara. Kita mesti taat, gak cuma taat saja, tapi saudara mesti melangkah. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kita mesti taat dan melangkah, saudara. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas?
sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Peristiwa ini sudah bukan di padang gurun, saudara. Ini adalah sudah masuk pada namanya tanah perjanjian. Nah, di dalam tanah perjanjian ini adalah kenormalan yang baru. Dulu ketika di padang gurun, bangsa Israel hanya berjalan memuji Tuhan, diajar untuk menyembah Tuhan. Tapi itu pun banyak yang lolos, banyak yang juga habis di tengah jalan. Dan sampai tanah perjanjian habis yang lain di dalam Mesir, saudara. Nah, saudara, hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita semuanya. Jangan hidup pada masa lalu, hiduplah masa depan bersama dengan Tuhan. Dan untuk itu saudara mesti beradaptasi dalam kenormalan yang baru. Dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat ketiga di sini, Yosua mengajak suku Israel. Saat itu tersisa 7 suku yang malas, gak mau ngambil. Saudara, tanah perjanjian tatanannya berbeda. Tanah perjanjian untuk mengambil sesuatu saudara harus mengelolanya. Untuk masuk dalam fase tanah perjanjian, saudara mesti menabur. Selain saudara menabur, saudara bangsa Israel mesti berperang. Selain berperang, bangsa Israel mesti mengelolanya. Artinya apa? Tuhan tidak mau bangsa Israel malas. Kalau proses padang gurun adalah persiapan. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Dia memberikan sosoknya, ini aku akan menyertai engkau. Ini sosoknya yang penuh kasih. Tapi dalam tanah perjanjian, Tuhan sedang berjalan bersama bangsa Israel. Ini tanah yang aku janjikan buat engkau. Saat ini untuk kita semuanya, kita Israel rohani, Tuhan akan membawa kita kepada tanah perjanjian sebagai Israel rohani. Tuhan Yesus akan segera datang. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, Pentakosta ketiga, penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Untuk penuaian besar-besaran diperlukan kita melakukan amanat agung. Pergi, beritakan Injil ke seluruh dunia. Dan dalam kenormalan yang baru, ini yang memungkinkan untuk kita pergi. Pakai handphone saudara, pakai media sosial saudara, untuk bisa masuk, untuk bisa melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Tanpa saudara harus keluar dari rumah saudara, keluar biaya banyak. Pak, bagaimana kalau saya gaptek? Justru di situ saudara mesti harus beradaptasi. Saudara mesti harus mengikuti perubahan ini, kenormalan yang baru ini. Jangan terus tinggal di dalam kegaptekan saudara. Jangan terus tinggal kepada masa lalu saudara. Oh, dulu gini aja bisa pelayanan kok. Tidak, saudara. Ini waktunya sudah sangat singkat. Kita harus lebih cepat lagi untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ini semuanya Tuhan mengingatkan kita semua bahwa mari, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa kenormalan-kenormalan yang baru yang dialami oleh bangsa Israel. Tujuannya adalah tanah perjanjian. Tuhan juga sama dengan hal itu. Yaitu di Yerusalem baru sama dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.